pengen nyoba bagaimana rasa bersalah itu menyiksa kita, mangga. Nah, semua yang mengantarkan kita pada kebenaran itu sebetulnya kan kesalahan. Yang melahirkan kebenaran itu kesalahan loh. Ngerti maksud saya? Kemarin saya ngasih coaching 30 orang. Wah, udah yang ini, yang itu masalahnya, macam-macam itu. Saya dengarkan saja. Setelah semuanya bicara, saya tanya sama mereka. Kalau begitu, apa yang ibu bapak rasakan itu baik apa buruk? Dan mereka mengatakan itu buruk. Setelah saya ceramah panjang lebar tentang yang mereka ceritakan, saya tanya lagi. Apakah kehadiran saya di ruangan ini bermanfaat bagi ibu bapak? Bermanfaat banget. Kalau gitu, bertemu dengan saya keberuntungan atau kerugian? Saya beruntung banget. Dan siapa yang mengantarkan kalian bertemu saya? Bukankah yang disebut buruk tadi? Ada anaknya sakit, dapat sholat khusyuk. Ada anaknya nakal, dapat kajian Quran yang bagus. Ada yang kehidupannya sengsara, bangkrut, ditipu orang. Malah jadi tekun belajar spiritual. Apa yang salah dengan mereka itu? Bukankah yang mengantarkan kita pada kesadaran itu ketidaksadaran kita? Wah, ngawas teh. Hartos. Masih kita melihat baik buruk? Tidak ada lagi sekarang. Semuanya baik-baik saja. Ini udah ngaji dengan saya. Harus sudah seperti itu. Jadi setan itu diturunkan kepada tiap-tiap pendusta dan banyak dosa. Tahu dosa tadi? Melanggar, rasa bersalah yang ditimbulkan oleh kita saat kita melanggar diri sejati kita sendiri. Paham ya? Nah, saya kasih tahu, makin sering kita melanggar, makin sering kita berkhianat pada diri kita sendiri, sebetulnya kita makin dekat dengan kegelapan pikiran kita sendiri. Tah, setan teh diturunkan teh didinya. Jadi makin sering tidak mendengar ya suara bisikan dia, nanti teriak apapun tuh si setan itu nyaris tak terdengar. Yang kita dengar adalah suara kebenaran, suara kesadaran. Teta menyelamatkan orang. Gitu wae ngaos mah. Betul? Gitu. Makanya kita masuk pada topik yang berikutnya. Baik. Saya sudah menyiapkan tulisan buat hari ini supaya semuanya bisa memahami. Baik, semuanya silakan lihat ke screen berikut ini. Ya. Oke. Baca coba. Tuhan sebagai penguasa telah menciptakan semesta ini berdasarkan hukum sebab akibat. Oleh karena itu, apa yang kita dapat saat ini pasti sebagai buah yang harus kita terima akibat apa yang kita tanam di masa lalu. Jadi buat apa kita menolaknya? Kartos, saya jelaskan. Semesta ini diciptakan Allah berdasarkan hukum sebab akibat. Ada yang bekerja di semesta ini namanya sebab akibat. Sebab itu di permukaan, akibat itu di belakangan. Ayo sekarang kita bicara akibat dulu deh. Apa sih yang sedang dirasakan sekarang? Akibat itu sekarang yang sedang dirasakan. Apa? Sakit? Oke. Telusuri tah penyakitnya di mana? Jangan menolak sakit dulu. Telusuri itu sakit dari mana. Oh, ternyata sebabnya itu karena jiwa saya kotor. Oh, ternyata sebabnya itu karena pikiran saya tidak terkendali.
Oh ternyata sebabnya itu karena hubungan sosial saya tidak bagus. Oh ternyata sebabnya itu karena pola hidup saya tidak bagus. Jangan menyembuhkan penyakit di akibatnya dengan cara minum obat. Telusuri sebabnya. Kalau sebabnya tidak disembuhkan, akibatnya tidak akan pernah selesai. Kartos. Ayo cerita akibat lain sekarang. Apa sekarang? Gak punya uang. Telusuri, naon sebabna teu gaduh artos. Jangan-jangan pikiran kita punya mental blocking. Begitu diajak usaha sama orang, abdi masih rugi. Begitu diajak bisnis sama orang, mangawe abdi mah artos di mana modalna ge teu gaduh. Jangan-jangan ada mental blocking pada diri kita. Ya akhirnya kita nggak punya apa-apa sekarang. Jadi sekarang saya ingin kasih tahu pada para sahabat semua, tidak ada akibat kalau tidak ada sebab. Dan semua yang sedang kita lakoni hari ini itu adalah sekedar mengingatkan apa yang pernah kita tanam di masa lalu. Apakah kita boleh menjangkau masa lalu? Apakah kita bisa memperbaiki masa lalu? Tidak bisa. Tetapi kita bisa ngambil